warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, mahasiswa saya Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai memahami sistematika dan isi bagian awal karya ilmiah. Yang kedua yaitu memahami sistematika dan isi bagian batang tubuh karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu memahami sistematika dan isi bagian akhir dari karya ilmiah. Langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami sistematika dan isi bagian awal karya ilmiah. Sistematika dan isi bagian awal karya ilmiah yaitu terdiri dari cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis ilmiah. Bagian cover terdiri dari 1. Keterangan jenis karya tulis ilmiah. Keterangan ini ditulis paling atas. Kita dapat menulis jenis karya tulis seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Yang kedua, judul karya tulis ilmiah. Judul ini diletakkan di bawah keterangan jenis karya tulis. Yang ketiga, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah ditulis dengan font yang lebih kecil daripada judul. Yang keempat, logo instansi. Logo diletakkan paling tengah dan berukuran yang proporsional dengan tulisan lainnya di cover. Yang kelima yaitu nama penulis. Yang keenam, nama instansi. Yang ketujuh yaitu tahun pembuatan. Kemudian di bagian awal juga ada kata pengantar. Dalam halaman kedua, karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang membantu penulisan menyelesaikan karya tulis ilmiah. Di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Kemudian juga ada abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis, kata-kata kunci diberikan. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulis sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Kemudian juga yang terakhir yaitu daftar tabel. Daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu sistematika dan isi bagian tengah atau batang tubuh karya ilmiah. Bagian tengah atau batang tubuh karya ilmiah terdiri dari bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdiri dari 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijelaskan jawabannya pada bagian pembahasan. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas, sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah.
Kemudian yang kelima yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat-manfaat apa yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian pada bab 2 yaitu landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Kemudian pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian agar terbukti atau teruji dengan benar penelitian yang diteliti. Kemudian pada bab 4, hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan teori ataupun yang bertolak belakang dengan teori. Kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yaitu sistematika dan isi bagian akhir dari karya ilmiah. Bagian akhir karya ilmiah itu sendiri terdiri dari penutup. Bagian ini terdiri dari saran dan kesimpulan. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis lebih lanjut dan juga dapat merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Sedangkan kesimpulan itu biasanya berisi dari kesimpulan dari karya ilmiah itu sendiri. Kemudian juga ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku, jurnal lain, ataupun website yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.